wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anakku harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan kebersihan. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk mapel basis data. Itu kita akan membuat database dengan SAMPIPI dan CMD. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Oke, kita ikuti pembelajaran kali ini ya, diikuti dengan sesama. Kita akan belajar bagaimana membuat basis data dengan CMD. Oke. Baik anak-anakku, untuk pertemuan mapel produktif basis data pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar yang 3.4, yaitu memahami kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang perintah DDL. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu siswa dapat menguasai perintah pembuatan dan penghapusan struktur tabel. Yang kedua, siswa menguasai perintah untuk menambahkan, menghapus, dan memodifikasi kolom pada sebuah struktur tabel. Dan yang ketiga, siswa mampu menampilkan struktur tabel. Nah, apa itu DDL? DDL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk menciptakan, memodifikasi, atau menghapus struktur tabel database. Perintah DDL ada 3, yaitu create tabel, drop tabel, dan alter tabel. Create tabel itu perintah untuk menciptakan, membuat tabel. Drop tabel itu perintah untuk menghapus tabel, dan alter tabel untuk mengubah struktur tabel. Create tabel. Untuk dapat menciptakan tabel dalam Oracle, seseorang user harus memiliki hak akses untuk menciptakan tabel, yaitu create tabel. Bentuk umum create tabel adalah create tabel ini sintaknya. Kemudian bentuk umum perintah alter, nanti kita pakai yang satu aja, alter tabel, nama tabelnya add. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah drop table. Itu digunakan untuk apa drop tabel? Itu semua struktur dan data dalam tabel dihapus, setiap transaksi tertunda akan commit, seluruh indeks dalam tabel tersebut dihapus. Perintah drop tabel tidak dapat di rollback. Makna rollback sama dengan undo. Nah, ini skripnya drop table, nama tabelnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini pengetahuannya ya. Nanti setelah ini kita lanjut ke bagaimana prakteknya. Oke, baik anak-anak, masih semangat ya mengikuti pembelajaran kali ini?
kita lanjut dengan script atau codingnya jika kita akan membuat database dengan CMD. Yang pertama kita lakukan itu mengaktifkan aplikasi SAMPP-nya, softwarenya, SAMPP kontrolnya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Setelah muncul seperti ini, kamu klik start di Apache dan MySQL. Nah, ini ya, kemudian klik start di Apache dan MySQL, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan buat database di CMD, kita akan masuk dulu di SAM-nya, yaitu cdc.2 SAMPP _MySQL_bin, baru di enter. Kemudian ketik MySQL -u spasi root ya, ini P kalau nanti akan muncul password. Kemudian kita enter. Muncul seperti ini, berarti ini sudah siap untuk menerima perintah yang akan dikirim ke servernya. Nah, kemudian ketik create database, nama databasenya. Nanti kita akan buat nama databasenya sekolah. Kemudian kita gunakan databasenya dengan cara use nama databasenya, atau nanti kita ketik use sekolah. Nah, ini akan muncul script seperti ini. Kemudian membuat tabel, create tabel siswa, table ya bahasa Inggris, namanya, tipe datanya varchar, ukurannya 50, kelas, tipe datanya varchar, ukurannya 10, jenis kelamin, ini pilihan ya, jadi enum, L, laki-laki atau perempuan, kemudian alamat, jenis tipe datanya varchar, ukurannya 50 juga, jangan lupa. Akhiri dengan, karena ini ada kurung dulu baru titik koma. Titik koma itu untuk mengirim perintah ke server. Nah, seperti ini kalau kita ngetik akan berhasil kalau ada tulisan query OK. Dan ini lanjut ke perintah selanjutnya, memasukkan data. Nah, data yang akan dimasukkan di tabel siswa ini adalah namanya, nah tadi sesuai inputan kita, kelasnya, jenis kelamin, dan alamatnya. Tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa melihat hasil tampilan dari tabelnya dengan select bintang from dari nama tabelnya, karena nama tabelnya siswa. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita berhasil membuat database baru dengan CMD dan SAMPP dengan database sekolah dan tabel siswa. Ini ya, nah, ingat-ingat untuk skripnya yang akan kita praktekkan nanti. Jadi nanti kita akan masuk ke pengaktifkan SAMPP-nya dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Baik anak-anakku, kita akan praktek menjalankan SAMPP karena kita akan membuat database. Nanti database yang akan kita buat yaitu database sekolah dan tabelnya yaitu tabel siswa. Maka kita searching dulu, kita cari SAMPP-nya. Kita aktifkan. Kita tunggu. Nah, ini starnya dinyalakan. Kita minimize. Kita buka CMD-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ketikkan cd c.2 garis miring SAMPP garis miring dulu ya, garis miring SAMPP garis miring MySQL
garis miring bin, baru kita enter bin ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kita ketikkan MySQL menu root. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah masuk ke MySQL-nya, bisa kita jalankan membuat database. Maka yang pertama kita ketikkan membuat database, create database sekolah. Selalu diakhiri titik 2 karena ini untuk mengirim perintah ke MySQL. Oke, sudah jadi query oke. Maka untuk membuat tabel kita use dulu, gunakan use database sekolah, langsung use sekolah, jangan lupa untuk mengetik titik koma. Oke. Database dapat dirubah. Nah, ini sudah ada, bisa nah ini kalau mau diperbesar, nah ini bisa kita lihat di sini ada ukurannya, ukuran size-nya, ukurannya bisa diperbesar jika ingin memperbesar. Nah, ukurannya large, small untuk kursornya, fontnya kita 24 coba. Nah, agak besar. Baik, ini bisa lebih kelihatan. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel dengan cara create table. Sekolah siswa. Tabel siswa itu isinya apa saja? Siswa itu tadi isinya sesuai dengan script yang tadi itu nama dengan tipe varchar. Ukurannya varcharnya 50. Kemudian setelah nama kelas, ini varchar juga. Ukurannya, tipenya varchar. Berikutnya jenis kelamin, kalau di ketikan ini tidak boleh pakai spasi, kita pakai underscore. Karena jenis kelamin itu pilihan, kita pakai enum, yaitu laki-laki. Atau perempuan. Kemudian alamat, varchar laki, varchar ukuran 50. Selalu diakhiri dengan titik koma. Ya, oke. Setelah oke, kita bisa lihat. Bentar, kita bisa perkecil. Ini ya. Baik, kita akan lihat bagaimana kalau kita akan mengisi ya. Setelah ini kita akan mengisi insert into
Tadi tabelnya, tadi tabel siswa, values, kita ketikkan namanya, terus kelasnya, RPL3, terus jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Kaliwungu. Oke, seperti ini ya. Kita tutup dan selalu diakhiri dengan titik koma. Oke, very okay. Setelah itu kita akan coba tabel yang kita buat jadi apa enggak dengan cara select. Kita bintang dari semuanya ya, from siswa. Selalu diakhiri dengan titik koma. Oke, sudah berhasil. Nah, ini untuk praktek membuat database sekolah dengan nama tabel siswa. Baik anak-anakku, kita sudah sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, kita tadi sudah belajar mengenai perintah DDL yang terdiri atas 3, yaitu create, drop, dan alter. Terus kita sudah belajar script dari membuat database dengan software SAM-PP, dan melalui CMD, di CMD ya. Terus kita tadi sudah praktek langsung menjalankan aplikasinya. Terus kita sudah ketik di CMD-nya dan berhasil membuat tabel ya. Jadi silahkan untuk anak-anak bisa berlatih lagi di rumah jika ada fasilitas laptop atau komputer. Jika tidak, bisa melihat ulang tayangan yang tadi Bu Kip sampaikan. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.